Halo, apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan hari ini kita akan membahas tentang respirasi atau pernapasan pada manusia. Apa itu respirasi atau apa yang dimaksud dengan pernapasan pada manusia? Kemudian ada 3 proses dasar yang kita akan lihat dalam pembahasan kali ini. Proses dasar pada respirasi manusia. Dalam pembahasan kali ini kita akan bahas satu persatu. Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Seperti biasa kalau kita memulai pembelajaran kita pada kompetensi baru, maka kita akan lihat dulu kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Kompetensi pengetahuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Kompetensi pengetahuan menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Kedua kompetensi ini kita akan jabarkan dalam tujuan pembelajaran minimal berikut ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi. Tujuan yang kedua, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia dan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Minimal ini kita akan lihat nanti tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Nah, baik, kita lanjut. Pengertian dari respirasi. Respirasi atau pernapasan adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Mengapa dikatakan pertukaran gas? Karena ketika kita menghirup gas yang ada di atmosfer itu, yang kita hirup adalah semua gas yang ada di atmosfer. Ada nitrogen, ada oksigen, bahkan ada karbon dioksida barangkali. Sehingga masuk, tetapi yang digunakan dalam respirasi nanti hanya oksigen. Sehingga didefinisikan bahwa proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu disebut dengan respirasi. Secara sederhana seperti ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan lihat ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Proses yang pertama itu ada yang disebut dengan bernapas atau ventilasi paru-paru. Proses yang kedua ada yang disebut dengan respirasi eksternal. Dan proses yang ketiga ada yang disebut dengan respirasi internal. Mari kita lihat satu persatu. Bernapas atau ventilasi paru-paru, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Bernapas atau ventilasi paru-paru adalah merupakan proses menghirup udara. Proses menghirup udara ini biasa juga diberikan istilah inhalasi atau biasa disebut inspirasi, dan mengembuskan udara atau biasa disebut ekalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus atau paru-paru. Jadi bernapas atau ventilasi ini adalah proses menghirup udara dan mengembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus atau paru-paru. Secara singkat boleh dikatakan bahwa ventilasi paru-paru atau bernapas ini itu batasannya udara dari atmosfer itu masuk ke dalam organ-organ saluran pernapasan maksud saya, kemudian sampai ke paru-paru alveolus. Nah, itu disebut dengan bernapas. Ini yang tahap pertama. Proses pertama, ventilasi paru-paru. Udara dari atmosfer sampai ke batasannya itu di alveolus itu adalah ventilasi paru-paru. Nah, yang kedua, respirasi eksternal. Merupakan pertukaran gas antara alveolus di paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler. Jadi yang kedua ini
tadi yang pertama sampai di alveolus, maka respirasi eksternal ini terjadi ketika pertukaran gas antara alveolus dengan pembuluh kapiler yang ada di alveolus. Jadi masuknya udara dari alveolus ke kapiler atau dari kapiler ke alveolus, ini yang disebut dengan respirasi eksternal. Karena di sini pertukaran, dalam hal ini adalah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus, dan dari alveolus masuk ke pembuluh kapiler, itu yang disebut dengan respirasi eksternal. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler itu mengikat oksigen dari alveolus, kemudian melepaskan CO2 menuju alveolus. Jadi di sini terjadi pertukaran gas. Gas yang bertukar itu adalah oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini dari seluruh tubuh dibawa oleh pembuluh vena dari seluruh tubuh masuk ke kapiler darah dan masuk ke dalam alveolus. Nanti akan diteruskan ke paru-paru. Sementara oksigen ini itu dibawa dari rongga hidung menuju ke paru-paru, kemudian masuk di dalam alveolus. Dalam alveolus itu masuk di dalam kapiler darah dan akan diedarkan ke seluruh sel tubuh. Jadi kuncinya adalah respirasi eksternal dari alveolus, pertukaran udara antara alveolus dengan kapiler darah. Ini yang kedua. Proses yang ketiga adalah respirasi internal, merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler menuju ke jaringan tubuh atau sel-sel tubuh. Jadi ketika darah dalam pembuluh kapiler itu kemudian masuk di dalam pembuluh darah, dalam hal ini nadi, diedarkan oleh nadi ke seluruh tubuh, ke seluruh sel tubuh, dan ketika terjadi pertukaran itu dari pembuluh ke sel-sel tubuh, itu yang disebut dengan respirasi internal. Dari pembuluh kapiler masuk ke dalam pembuluh darah, dalam hal ini nadi, kalau dia menuju ke seluruh tubuh membawa oksigen ke seluruh sel tubuh, kemudian terjadi pertukaran antara pembuluh darah dengan jaringan atau sel tubuh. Ini yang disebut dengan respirasi internal. Proses ini atau pada proses tersebut darah melepaskan juga oksigen dan mengikat karbon dioksida. Nah, ini yang disebut dengan proses pertukaran. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Jadi boleh dikatakan bahwa sebenarnya respirasi itu adalah proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup yang tujuan sebenarnya itu adalah untuk menghasilkan energi. Nah, yang dioksidasi ketika respirasi terjadi itu adalah makanan. Nah, ini 3 tahap proses pernapasan pada manusia. Ya, bernapas atau ventilasi paru-paru, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Nah, ada buku yang pada respirasi internal ini mengatakan bahwa proses itu disebut juga dengan respirasi seluler. Mengapa disebut respirasi seluler? Karena proses ini proses utamanya itu terjadi di dalam sel tubuh untuk menghasilkan energi ini. Dan energi yang dihasilkan itu dalam bentuk energi kimia, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang pengertian pernapasan. Kemudian ada 3 proses dasar pada respirasi atau pernapasan pada manusia: bernapas atau biasa disebut ventilasi paru-paru, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.